Saudara-saudari terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini, Minggu 1 November 2020. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 221, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kasih karunia Allah dalam kehadiran karya kasih-Nya serta damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus berlimpah bagi saudara semua. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Saudara-saudariku, kita sering disebut sebagai bangsa yang mudah lupa. Lupa akan berbagai peristiwa masa lalu yang sesungguhnya setiap peristiwa itu berharga dan sepatutnya kita mengambil maknanya bagi kehidupan kita menyongsong masa depan. Tentang karya keselamatan yang sudah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus, apakah ada dari kita yang telah melupakannya? Baiklah, kita renungkan tema kebaktian kita hari ini, mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikan kedatangannya kembali. Dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 14 sampai 25.
Dengan mendalami tema ini diharapkan pelita iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan kita tetap menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus kelak. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 63, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan, karyamu sungguh besar. Karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan, dengarlah doa syukur, pujian padamu. Marilah kita camkan sabda pembimbing ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 8. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Ketika kembara hidup juang kita bertabur berkat, manusia tetap berkutat dalam dosa. Citra diri yang segambar dengan Allah telah kita coreng dengan pikiran jahat, tutur kata kasar dan perbuatan yang tak selaras dengan kehendak Tuhan, terus menjadi bagian kehidupan kita setiap saat, dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita merendahkan diri di hadapannya, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami orang berdosa. Amin. Jemaat Tuhan, kita menaikkan nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku,
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Efesus pasal 1 ayat 5-7 demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, Tuhan, silakan duduk. Kita memasuki pelayanan sabda. Saudara-saudari, menyambut pemberitaan firman, Alkitab dibacakan dan renungan disampaikan. Mari kita datang kepada Tuhan, bersama-sama bersehati di dalam doa. Ya Allah, urapilah kami dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Tuntunlah kami untuk mengenal kehendak-Mu dan kebenaran-Mu, serta mempercayai firman-Mu dan memegang teguh janji-Mu. Biarlah hidup kami di tengah-tengah dunia ini, dunia yang berubah terus. Kami memiliki kepastian dalam melangkah, sebab firman-Mu tidak berubah. Firman Allah kekal selama-lamanya. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar, memahami, dan menaati. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai landasan khotbah pada hari ini dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 14 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Pembaruan Perjanjian di Sihem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sihem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dari nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sichem. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan judul khotbah kita hari ini adalah mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikan kedatangannya kembali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang menarik bagi kita bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. Allah yang mau mengikatkan dirinya dengan umat melalui sebuah perjanjian. Nah, itulah mengapa sampai sejauh ini pun kita meneladani Allah. Ketika membuat kesepakatan, baik itu sebuah kontrak kerja, pasti dilakukan ikatan perjanjian. Ada ketentuan, ada ketetapan yang harus dipenuhi dua-duanya. Dua pihak yang sedang mengikat perjanjian. Yang paling lazim dalam kehidupan kita, setiap hari semuanya dilakukan atas perjanjian-perjanjian. Dan bahkan suami istri diikat oleh perjanjian nikah. Ada ketetapan, ada aturan yang
jalani supaya ikatan tadi tetap berlangsung dan tidak putus. Nah saudara-saudara, namun kenyataannya walaupun Allah mengikat perjanjian itu berdasarkan kasih dan kemurahannya kepada umat Allah cenderung melupakan perjanjian itu. Umat Allah memiliki ingatan yang pendek. Di samping itu umat juga bisa mengalami perubahan. Barangkali ketika mereka dalam keadaan perjalanan dari Mesir memasuki negeri yang Tuhan janjikan, dengan menyaksikan berbagai-bagai kemuliaan dan kuasa Allah yang dinyatakan, tanda-tanda kebesaran Allah dengan menghalau musuh-musuh mereka, dengan menuntun mereka melampaui padang gurun yang penuh tantangan, penuh ancaman. Mereka ditopang dan dituntun oleh Tuhan selamat tiba di negeri yang Tuhan janjikan. Mereka juga memasuki negeri itu dengan diberi kemenangan. Mereka diberi negeri itu dengan musuh-musuh mereka dihalau dari negeri itu. Dengan begitu umat itu sekarang tinggal dengan nyaman. Dulu keadaan berjuang dengan berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bagaimana setelah mereka nanti mendiami negeri itu, sementara mereka akan menjadi umat yang tinggal di negeri yang penuh susu dan madunya. Keadaan begitu baik, keadaan begitu nyaman, orang bisa berubah. Yang dulu setia kepada Tuhan, fokus hidupnya pada Tuhan, sekarang bisa berubah. Kalau dulu fokusnya kepada Tuhan, iman, hatinya, kasihnya kepada Tuhan, ketika keadaan nyaman, semuanya berkecukupan, bisa berubah menjadi bukan Tuhan fokusnya, tetapi justru kenikmatan-kenikmatan. Keadaan yang diharapkan, bukan kehadiran Tuhan. Berkat-berkat hidup yang nyaman yang menggantikan Tuhan. Padahal sesungguhnya iman adalah sarana. Demikian juga berkat-berkat itu sarana supaya kita bisa melihat betapa Allah yang mengasihi, betapa Allah sungguh baik kepada umatnya, dan tetap fokusnya adalah Tuhan, bukan kepada berkat-berkat dan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, umat itu diberikan wanti-wanti. Melalui kitab Yosua ini, umat itu diajak untuk mau tetap mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Karya Allah yang menyelamatkan mereka menjadi sebuah bangsa yang diam di negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka dalam perlindungan Tuhan. Sayang saudara-saudara, umat itu berhadapan dengan pengaruh di sekitarnya. Kita ingat bahwa manusia itu mudah dipengaruhi. Pengaruh sekitarnya adalah praktek penyembahan kepada Allah-Allah lain. Allah bangsa-bangsa Kanaan. Nah saudara-saudara, jangankan bangsa Kanaan, yang pada waktu itu mereka menyembah para dewa, dewa kesuburan, dewa kemakmuran, dewa yang memberi kemenangan dan seterusnya, dalam bentuk arca-arca atau patung-patung yang dibuat manusia, yang kemudian disembah. Dan Allah sungguh mewanti-wanti melalui ikatan perjanjian yang diteguhkan kembali di Sichem ini. Umat diajak jangan sekali-kali meninggalkan Allah. Jangan sekali-kali melupakan karya agung Allah menyelamatkan mereka. Dan mereka diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Namun bagi kita orang Kristen sekarang ini, ancaman yang bisa menggoyahkan iman kita bukan penyembahan-penyembahan kepada berhala dalam konteks seperti umat Israel menghadapi pengaruh bangsa-bangsa lain dengan dewa-dewa mereka, dengan berhala-berhala mereka. Tetapi saudara-saudara, yang kita hadapi sekarang adalah pengaruh zaman, tren, mode, penampilan,
baik itu pakaian kita atau potongan rambut kita. Kalau dulu orang mewarnai rambut itu hanya hitam. Jadi kalau rambut sudah memutih diwarna hitam. Tren sekarang tidak begitu. Kita lihat warna-warni, rambut berwarna-warni dan itu biasa. Dulu kalau orang dicat rambutnya dengan warna-warna yang aneh-aneh itu, warna yang bermacam-macam bukan hanya hitam, terkesan orang itu orang norak. Tapi sekarang menjadi modis dan indah. Ada perubahan di dalam cara pandang kita terhadap warna rambut. Demikian juga gaya potongan rambut. Kalau dulu mungkin cukup rapi dan seimbang, tetapi sekarang bisa jadi ini jambulnya menjadi banyak sekali dan kanan kirinya menjadi tipis seperti itu. Dan itu biasa. Ada juga gaya yang sekarang ini banyak anak-anak muda menjadi terpengaruh, atasnya adalah praktek mentato tubuh. Tato dulu itu kalau orang bertato itu dianggap semacam preman begitu. Tapi sekarang itu menjadi modis, gaya hidup dan biasa-biasa saja. Nah saudara-saudara, memang ekspresi iman bisa berubah. Tetapi esensi iman tidak boleh berubah. Cara kita mengungkapkan kasih kepada Tuhan bisa mengalami perubahan sesuai dengan konteksnya. Kalau dulu orang berpakaian dengan celana yang dirobek-robek misalnya, itu tanda bahwa orang itu mungkin tidak sempat menjahit. Dan itu memalukan, memakai pakaian robek-robek. Tetapi dengan celana rombeng-rombeng sekarang ini, itu biasa. Itu bukan tanda tidak mengasihi atau tidak menghormati. Itu bukan tanda tidak sopan. Tetapi karena orang berubah cara berpikirnya terhadap penampilan, gaya hidup. Nah saudara-saudara, tapi hati orang, hubungannya dengan Allah tidak boleh mengalami perubahan. Allah adalah Allah yang tetap harus dipuji dan dimuliakan. Allah yang tetap menjadi fokus dalam situasi kita, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan nyaman atau dalam keadaan tidak aman. Hanya Allah yang kita puji dan kita muliakan. Jadi kalau kita mengingat umat Israel keluar dari Mesir, itu mengatakan mereka supaya dapat beribadah kepada Allah. Maka bukan hanya di Sinai, bukan hanya di Horeb mereka menerima kehadiran Allah, tetapi bahkan ketika sampai ke negeri yang Tuhan berikan, mereka pun tetap harus beribadah hanya kepada Allah. Sebab Allah yang telah memberikan keselamatan kepada mereka. Nah saudara-saudara, sekarang ini ancaman kita, tantangan orang percaya adalah bergesernya fokus atau tujuan iman. Kalau iman kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus, maka kehidupan di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan itu menjadi sesuatu yang utama. Sekarang ancaman itu bisa mengubahkan kita menjadi memberhalakan semua hal yang bersifat material. Bukan Tuhan lagi, tetapi pemberian-pemberian Tuhan, baik yang bersifat material maupun imaterial. Bisa jadi yang dipuja dan dimuliakan, yang dikejar, yang diharapkan, yang dinanti-nantikan bukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, tetapi jabatan dan kedudukannya atau kekayaannya. Siapa sih orang yang tidak pengen hidup dengan prestasi-prestasi yang baik? Siapa sih orang yang tidak ingin dihargai dan dihormati dengan memiliki kedudukan yang baik di tengah-tengah masyarakat? Tetapi persoalan hidup sebagai umat Allah, persoalan bukan mengandalkan semua itu sebagai sesuatu yang terutama. Itu bukan segala-galanya, karena apa yang diberikan Tuhan, apa yang kita alami
baik itu berkat maupun kutuk, tidak ada yang kekal. Itu akan berubah. Saudara-saudara, banyak peristiwa ketika orang dilahirkan dalam keadaan tidak utuh fisiknya atau dilahirkan sebagai difabel, memiliki kecacatan tubuh. Orang menganggap itu sebagai kutuk. Itu menganggap sebagai kekurangan. Orang yang terkena laknat, orang yang tidak beruntung dan seterusnya. Tetapi banyak orang yang dilahirkan dengan kekurangan fisiknya, ternyata mampu menggunakan kemampuan lainnya, pikirannya, kepandaiannya, melakukan segala hal yang berguna. Bahkan tokoh-tokoh besar di dunia ini awalnya adalah orang-orang yang dianggap terkutuk, orang-orang yang dianggap gagal. Tetapi oleh Tuhan, kegagalan, kutuk, ketidakberuntungan itu bisa diubahkan menjadi sebuah berkat. Keadaan yang baik, yang berguna bagi banyak orang dan membangun hidup bersama. Kita ingat Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dulu ketika salib itu menjadi hukuman yang mengerikan bagi penjahat nista, penjahat pemberontak, yang pada waktu itu menjadi sungguh-sungguh disingkiri, aib, nista, hina salib itu. Tetapi kematian Kristus disalib dengan kebangkitannya atas kematiannya, kemenangannya atas maut, salib berubah menjadi tanda kebanggaan para pengikut Kristus. Sehingga saya dan saudara sering memakai perhiasan dengan salib. Bahkan di tempat-tempat ibadah kita, salib menjadi tanda utama bahwa Allah berkenan hadir dan kita sambut dengan tanda-tanda itu. Jadi tanda itu untuk mengingatkan kita betapa apa yang dulu dianggap kutuk, Allah sanggup memulihkan, mengubahkannya menjadi berkat. Apa yang dulu aib, rendah, hina, nista, sekarang bisa menjadi kebanggaan. Nah, yang menarik bagi kita, pesan dari Yosua kepada umat itu dengan keteladanan dia. Sebuah komitmen yang dinyatakan di tengah-tengah umat. Sekalipun yang lain, sekalipun andaikan kamu tidak menyembah Allah yang sudah menyelamatkan engkau, aku, kami, keluargaku tetap beribadah kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau hidup kita sebagai orang-orang yang sedang dalam penantian akan kedatangan Kristus, Kristus datang itu membawa kemuliaannya dan membawa kita ke dalam kemuliaan kekal. Apa yang dapat kita persiapkan? Apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud penantian kita akan kedatangannya kembali? Saudara-saudara ingat bahwa ketika umat Israel itu memasuki Kanaan, mereka dijamin kehidupannya akan kebutuhan hidup sehari-harinya. Kehidupan jasmani, kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dijamin oleh Tuhan, dan kebutuhan-kebutuhan rohaninya dijamin oleh Tuhan. Keselamatan hidupnya di dalam Tuhan. Nah, sesungguhnya menantikan Tuhan yang akan datang kembali dan membawa kita dalam kemuliaannya harus disambut dengan syukur, rasa terima kasih yang besar. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan menjamin kebutuhan kita. Iya, Tuhan yang memberi makan kepada kita. Hal kerajaan surga, kehidupan dalam kemuliaan, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika tubuhnya sudah dalam kemuliaan, tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus pun makan bersama murid-muridnya. Itu artinya apa? Pesan yang disampaikan kepada kita, hal kehidupan bersama Tuhan Yesus, hal kehidupan di surga adalah hidup dalam sebuah perjamuan pesta,
perjamuan nikah anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Gambarannya adalah makan bersama. Kehidupan yang dijamin oleh Allah, kebutuhan makan, hal kerajaan surga berarti makan, tetapi juga cara makannya. Cara mencari makannya dan sikap terhadap orang-orang yang membutuhkan makanan. Jadi cara hidup kita menyambut kedatangan Tuhan dengan berkat makanan dan minuman yang cukup bagi kita ini, menyadarkan kita bahwa Allah yang menjamin. Lalu kita dimampukan untuk bersikap sebagai anak-anak kerajaan yang melihat perjamuan makan itu menjadi sarana untuk menghadirkan Allah, untuk melihat kasih dan kemuliaan Allah di tengah-tengah kita. Dengan cara lakukan yang benar ketika saudara mencari makan. Jangan rakus. Demikian juga jangan makan sembarang. Semua dimakan, mumpung ada, lalu semua dimakan. Tidak akan menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk. Makanan pemberian Tuhan ketika diterima bukan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan setiap orang, tetapi dihambur-hamburkan dengan sikap rakus, membuahkan justru laknat. Gambaran yang kedua, ketika perjamuan anak domba nanti diselenggarakan, bagi setiap orang percaya dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki jemaatnya, sukacita, hidup dalam sukacita karena Allah sungguh-sungguh sumber keselamatan dan kehidupan. Jadi dalam segala hal kita tidak kehilangan sukacita itu. Sekalipun kita menyadari di dunia ini kita masih merasakan keluh kesah, ada air mata, ada kesusahan, ada kesukaran, tetapi sukacita itu tetap mengiringi kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, di tengah-tengah sakit penyakit karena memang kita masih berada di dalam tubuh yang fana, belum tubuh kemuliaan, belum tubuh yang diberikan Tuhan untuk di surga nanti. Kita belum masuk surga tetapi masih di dunia, masih merasakan itu, tetapi jaminan akan keselamatan yang sudah diberikan itu memampukan kita dapat bersukacita di dalam segala hal, di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, gambaran hidup dalam perjamuan anak domba, orang-orang yang memuji nama Tuhan, orang-orang yang berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Dengan begitu cara kita mengantisipasi kedatangan Tuhan kembali. Jadilah orang yang tetap beribadah. Setialah hanya kepada Allah. Jadikan Allah menjadi fokusmu. Ibadah kita dengan Allah yang menjadi fokus. Banyak ini gereja melakukan ibadah justru karena yang dipikirkan bukan Allah, tetapi penampilan-penampilan yang diharapkan bisa menyenangkan dan memuaskan hasratnya, atau sarana-sarana yang dipikirkannya untuk mencapai kesempurnaan seperti orang-orang profesional, maka yang terjadi justru konflik dan ketegangan. Orang-orang yang tidak damai sejahtera dan sukacita, orang-orang yang tidak menyembah Allah tetapi ingin mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dirinya saja. Nah, memang baik dan itu semestinya kalau kita memuji yang baik, kalau kita berdoa yang tekun, kalau kita saling menyapa, saling menghormati, saling menyatakan kasih di dalam pelayanan dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu baik. Tetapi bukan itu fokusnya. Allah saja yang harus dimuliakan dan tidak tergantikan oleh apapun. Dengan begitu saudara-saudara, kita diajak untuk menjadi umat yang dapat mengingat karya Allah sepanjang zaman bagi umat Israel dahulu dan bagi kita umat perjanjian baru di dalam Kristus. Mengalami karya keselamatan Allah, karya Allah yang menyelamatkan kita, dan kita sekarang diajak menantikan kedatangannya dengan tetap mengasihi Dia, dengan tetap melayani Dia, dengan tetap beribadah kepada Dia,
dan tidak dipengaruhi, tidak dijauhkan hati kita dari Allah oleh karena pengaruh-pengaruh zaman sekarang ini. Baik itu kesuksesan, baik itu kesukaran, baik itu sukacita maupun penderitaan, tidak boleh mengubahkan fokus hati kita kepada Allah, fokus iman kita kepada Allah. Dengan begitu, yang terpenting dalam hidup kita bukan iman kita, tetapi siapa yang kita imani. Allah yang sudah bekerja menyelamatkan kita akan menyertai kita ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali untuk membawa kita ke dalam kemuliaan kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat hening sejenak. Kita memasuki doa tanggapan firman, doa syafaat, dan ditutup dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk sabda Tuhan yang meneguhkan kami untuk terus mengingat bahwa Allah adalah Allah yang setia memenuhi janji Tuhan. Allah yang mau terikat dengan kami dengan perjanjian, dan Allah setia. Namun kami menyadari umat Allah sering tidak setia. Walau kami tidak setia, Engkau tetap setia, dan itulah anugerah bagi kami yang menyadarkan kami supaya jangan sekali-kali kami meninggalkan Allah. Dan jangan pengaruh dunia ini, baik kesukaran-kesukaran, baik kesuksesan-kesuksesan, menjauhkan hati kami dari Allah, menggeser fokus kami, yakni Allah. Dan jangan pada berkat-berkat, jangan kepada sarana-sarana yang menjadi tujuan kami. Kami juga berdoa Bapa pada hari ini untuk segenap jemaat Tuhan GITJ Kudus beserta dengan seluruh pepandan yang ada di dalamnya. Tuhan pelihara kami dengan kekuatan iman yang teguh, dengan pengharapan yang kami pegang teguh, dengan ketekunan kami untuk berbakti kepadamu, hanya beribadah kepada Allah di dalam Kristus, sebab Engkau sumber kehidupan kami yang menjamin kami dapat menjalani berbagai keadaan ini. Bahkan Engkau yang mampu mengubahkan kutuk menjadi berkat. Engkau yang sanggup memberikan kepada kami segala yang terbaik melampaui akal pikiran kami. Karena itu Bapa Surgawi, kepadamu kami berserah. Kami menyerahkan anak cucu orang-orang percaya terus tinggal di dalam kasih Tuhan, dan satupun tidak ada yang terlepas dari kasih itu. Karena itu Bapa, supaya seluruh jemaat Tuhan mulai dari yang tua sampai kepada yang masih kanak-kanak dapat mengalami dan merasakan kasih Tuhan, terus mengingat kebaikan Allah, terus mengalami kemurahan Tuhan yang mengiringi sepanjang hidupnya, dan menjadikan kami semua jemaat yang utuh mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk keadaan masyarakat bangsa kami yang saat ini tengah berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan oleh berbagai tatanan yang dibuat, perundang-undangan yang dibangun sebagai sarana untuk mewujudkan tertib hidup bersama, mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Karena itu tolonglah para pemimpin menjadi teladan di dalam menegakkan kebenaran, sehingga banyak orang merasakan kepemimpinan yang membawa masyarakat bangsa kami semakin maju di dalam berbagai bidang dan dapat hidup bersama-sama, bekerja sama, berdampingan, bermitra dengan seluruh umat manusia di bumi ini untuk mewujudkan bumi ini tempat damai sejahtera, tempat bagi kami untuk menikmati
kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jika saat ini bangsa-bangsa masih berhadapan dengan COVID-19, kami mohon Tuhan sendiri yang menolong kami semua, umat manusia ini dapat mengatasinya dengan cara saling membantu, tidak berebut keberhasilan dapat mengatasi persoalan bersama ini, tetapi saling menolong dan saling mempedulikan. Hingga akhirnya kekuatan kasih yang dibangun oleh umat manusia yang tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, atau status sosial ekonomi, tetapi semuanya memperoleh bagian masing-masing sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada umat manusia ini. Sungguh-sungguh penduduk bumi menjadi penduduk yang dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan alam semesta yang sungguh indah, sungguh mempesona dan nikmat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk datangnya musim hujan saat ini dengan disambut oleh para petani yang bersuka cita karena mulai dapat bekerja lagi. Tuhan menolong usaha-usaha pekerjaan para petani yang merupakan bagian masyarakat yang banyak di dalam negeri kami ini. Mereka boleh berhasil dan menikmati jerih payahnya hingga dapat menikmati hidup yang layak sebagai masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan para profesi yang memegang peranan penting di dalam masyarakat ini, baik profesi pendidikan, profesi kesehatan, profesi perniagaan. Semuanya bekerja sama untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah masyarakat, dan sungguh-sungguh akhirnya tidak ada orang yang terlantar sampai harus mengalami keberadaan yang memprihatinkan, tetapi semuanya dapat menikmati kehidupan yang nyaman, yang aman dan tentram karena terjamin kebutuhannya baik jasmani maupun rohaninya. Akhirnya kami serahkan gereja Tuhan bersama-sama dengan seluruh masyarakat bangsa ini agar dapat mewujudkan kehidupan dengan damai sejahtera Tuhan terus memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, masa depan bangsa kami hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa hadir dan menopang kehidupan kami. Kami bersama-sama pun berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita bersama-sama akan memasuki persembahan syukur, persembahan yang kita persiapkan dari hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Dalam kehidupan bersama kita diajar dan dipanggil untuk memiliki semangat berbagi. Dalam kita memberikan persembahan ini didasarkan pada Alkitab surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 147 bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Pasanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang terus tercurah bagi kami, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, hingga kami tak merasakan kekhawatiran apapun akan kehidupan kami, akan segala kebutuhan kami. Bahkan kami tetap dapat melakukan segala hal yang berguna bagi kehidupan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada hari ini kami mempersembahkan sebagian berkat Tuhan yang Tuhan berikan tanpa dapat kami hitung jumlahnya. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kami dalam memberikan ini, untuk pekerjaan Tuhan dapat dilayani, untuk nama Tuhan terus dibesarkan dan dipermuliakan melalui anak-anak Tuhan yang mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hartanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Kuduskan persembahan kami dan jadikan semua ini berkenan kepadamu. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur atas persembahan ini, sebab semua berasal dari Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri dan mari kita bersama meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama-sama dipandu oleh majelis gereja. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. Dan 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 278, bait yang pertama dan ketiga. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat
itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan Sang Sumber Hidup. Nyatakan ketekunanmu dan kesungguhanmu dalam karya kasih dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama sampai Maranatha, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kita nyanyikan 2 kali. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat Tuhan, silakan duduk dan mengambil saat teduh ibadah usai.